Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sekarang ini ada pertanyaan yang banyak dipertanyakan masyarakat di kedai-kedai kopi, di warung-warung kecil, baik di kota maupun di desa. Terutama bagi mereka yang suka menonton layar televisi yang berisikan debat-debat, terutama debat-debat antara istana dengan para aktivis, pakar dan pengamat, yang mereka pertanyakan para penjilat Jokowi setelah nanti Jokowi tidak lagi jadi presiden, kemana mereka akan merapat? Apakah mereka akan merapat ke Prabowo, ataukah mereka akan merapat ke Gibran? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena apakah mungkin mereka merapat ke Prabowo? Sebab bagaimanapun karakter Prabowo jauh sekali bedanya dengan karakter Jokowi. Kalau Jokowi ini berlatar belakang seorang tukang kayu, sedangkan Prabowo berlatar belakang seorang prajurit TNI. Kalau seorang tukang kayu, apakah dia tukang ketam kayu, tukang mengukur-ngukur kayu untuk perabot? Kebiasaannya dia dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang kayu, dia tidak begitu peduli dengan dunia intelijen. Baginya, mana yang mendekat ke dia, itulah yang baik. Mana yang mau memperturutkan apa yang diinginkannya, itulah yang setia kepadanya. Tetapi bagi seorang tentara, bagi seorang prajurit TNI, biasanya tidak cukup itu. Dia akan mengukur kesetiaan seseorang dari sisi intelijen. Dia tidak akan langsung menerima seseorang yang sepertinya terkesan mati-matian membelanya di depan publik. Tidak cukupnya itu bekal bagi seorang penjilat untuk mendekat kepada seorang prajurit TNI. Sebab di dunia tentara, di dunia prajurit, orang-orang yang pura-pura dekat itu banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi ketika perang. Mata-mata dari pihak musuh itu biasanya lebih terkesan dia itu loyal daripada orang yang dekat dia sendiri yang betul-betul loyal kepadanya. Jadi di dunia intelijen, di dunia TNI itu sudah biasa baginya orang-orang mendekat begitu. Artinya apa? Besar kemungkinan penjilat-penjilat yang selama ini berada di sekeliling Jokowi akan menemui kesulitan untuk segera berpindah menjilat ke Prabowo. Kalau demikian, jika ingin juga menjadi orang istana, satu-satunya jalan lagi menjilat kepada Gibran. Sebab Gibran di samping dinastinya Jokowi, dia wakil presiden. Tetapi kalau dia menjilat kepada Gibran, apakah yang didapatkannya akan sama dengan ketika dia menjilat kepada Jokowi tempoh hari? Tentu saja berbeda. Gibran ini menurut pakar hukum tata negara Firi Amsari, dia ban serep.
bukan ban utama. Yang ban utamanya Prabowo Subianto. Dia ban serep. Kalau seorang ban serep, tentu keputusan-keputusan penting tidak akan berada di tangannya. Kalau keputusan-keputusan penting tidak bisa dia mengeksekusi, tentu saja kewenangannya tidak akan banyak sebanyak kewenangan Presiden Jokowi tempoh hari. Kalau kewenangannya tidak banyak, tentu yang akan didapatkan oleh para penjilat Gibran nanti tidak akan sama dengan yang dia dapatkan ketika dia menjilat kepada Jokowi. Di sini masalahnya. Jadi sahabat BN, menurut perbincangan orang-orang di kedai kopi sekarang ini, penjilat-penjilat Jokowi di istana tempoh hari sekarang sedang kebingungan, sedang linglung, bahkan mungkin sedang puyeng. Karena selama ini dengan kemampuannya menjilat kepada Jokowi, dia mendapatkan berbagai fasilitas, dia mendapatkan banyak cuan. Ketika sekarang Jokowi tinggal lagi hanya menghitung jam akan meninggalkan istana, tentu kepalanya puyeng, bagaimana ini. Kemampuan kita hanya menjilat. Ketika berdebat di depan layar TV, kita seperti orang yang mau mati demi Jokowi. Tujuannya apa? Supaya Jokowi sayang kepadanya. Kalau Jokowi sayang kepadanya, apa yang akan didapatkannya? Dapat cuan. Bisa juga dapat kedudukan. Sahabat BN, tentu saja kita berharap sebagai rakyat biasa kepada Prabowo agar jangan Pak Presiden Prabowo nanti dikelilingi oleh para penjilat-penjilat yang tujuannya hanya untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan Presiden Prabowo, apalagi untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagi penjilat ini, kemarin dia menghina seseorang, menghantam seseorang dengan caci maki, merendahkan seseorang untuk membela orang lain. Ketika orang yang dihinanya itu, orang yang dicaci makinya itu mendapatkan kedudukan, dan orang yang dibelanya itu tidak ada kedudukan lagi, dia sangat mudah pindah mendekat kepada orang yang telah dihinanya itu. Dia seperti tidak ada berbuat apa-apa. Dia mati-matian pula membela dia itu. Benar-benar penjilat ini orang bermuka tembok. Tak ada perasaan. Tak tahu malu. Sebagai seorang yang telah banyak pengalamannya di pemerintahan, yang telah banyak pengalamannya di dunia politik, yang berpendidikan tinggi, yang banyak mendapatkan ilmu di luar negeri, yang berwawasan sangat luas, kita yakin Pak Prabowo akan menyadari benar bahwa gara-gara penjilat inilah benci rakyat kepada pemimpin. Kadang-kadang karena kemampuannya menjilat yang membabi buta, sudah jelas-jelas langkah pemimpin yang dijilatnya itu salah, keliru, tidak diinginkan rakyat, dia terus mengatakan bahwa itu yang hebat, bahwa itu yang bagus. Dan ketika di depan publik, dia marah-marah kepada lawan debatnya. Dia seperti ingin meninju meja. Seorang pemimpin yang suka dikelilingi penjilat, dia tidak tahu bahwa langkah kebijakan yang dibuatnya terkadang ada yang keliru, ada yang salah, ada yang tidak diinginkan rakyat. Tetapi karena diyakinkan terus dia oleh para penjilatnya, dan penjilatnya terus mau berperang dengan orang-orang yang kritis, mengkritisi kebijakannya, maka dia terlena. Akhirnya program kebijakan yang tidak disenangi rakyat terus juga dijalankannya. Dan ketika
dia telah berada di akhir-akhir masa jabatannya. Si penjilatnya menjauh dan dia diserang oleh rakyat dari kiri, kanan, muka, belakang, atas, dan bawah. Akhirnya dia duduk termenung sendirian di kursinya tanpa ada tepuk tangan dari orang lain yang ada di sekitarnya di saat dia dalam suatu acara yang sangat penting. Sahabat BN, kita akan melihat nanti apakah para penjilat Jokowi selama ini akan berpindah kepada Prabowo dan akan melakukan jilatan-jilatan yang maha dahsyat dan ampuh lagi kepada Prabowo. Apakah dia tidak akan dapat angin oleh Prabowo dan akan berpindah kepada Gibran, ataukah dia akan pindah profesi? Sama-sama kita tunggu. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.